Sejarah Jerman selama 75 tahun terakhir telah menjadi kisah sukses. Negara ini telah pulih dari rasa malu dan kehancuran Perang Dunia Kedua dan telah mengubah dirinya menjadi salah satu kekuatan ekonomi terkemuka di dunia. Namun, keputusan yang buruk, lingkungan internasional yang tidak stabil dan perubahan teknologi telah membuat model pembangunan Jerman dipertanyakan. Setelah resesi pada tahun 2023, ada banyak tanda bahwa ekonomi Jerman akan terus berkontraksi pada tahun 2024 juga. Ini akan menjadi kemerosotan ekonomi terpanjang Berlin di abad ini. Frustasi yang tumbuh berikutnya di antara warga menandakan krisis politik yang belum pernah terjadi di negara itu sejak 1945. Babak baru dalam sejarah Jerman sedang dibuka dan tidak ada yang tahu apa yang akan tertulis di dalamnya. Mari kita periksa apa sebenarnya krisis Jerman. Selamat datang di 20th Report. Saya mengatakan ini bukan karena emosi, tetapi karena komitmen. Saya khawatir dengan apa yang terjadi di negara ini saat ini. Saya belum pernah memulai tahun baru dengan rasa khawatir seperti yang saya alami pada tahun 2024. Kata pemimpin Persatuan Demokrat Kristen CDU, Friedrich Merz, di platform media sosial X pada 21 Januari. Secara singkat, pemimpin partai oposisi terbesar di Jerman ini merangkum suasana hati warga negaranya. Jerman sangat prihatin. Mereka bahkan khawatir eksistensi demokrasi di negaranya terancam. Menurut survei yang diterbitkan majalah mingguan Stern pada akhir Januari, 63% responden mengungkapkan ketakutan tersebut. Para pemilih SPD 86% dan pemilih Partai Hijau 85% memang sangat khawatir bahwa demokrasi di Jerman akan diperebutkan dan kelompok ekstremis akan mengambil alih kekuasaan. Satu-satunya orang yang tidak takut dengan skenario itu adalah mereka yang berniat memilih AfD. Hanya 6% dari mereka menyatakan keyakinan bahwa kediktatoran akan datang. Namun terdapat konsensus yang tinggi mengenai ketakutan lainnya. Menurut survei tahunan RV Versicherung, sekitar 65% masyarakat Jerman paling khawatir dengan meningkatnya biaya hidup. Hal ini diikuti oleh ketakutan akan harga sewa atau pembelian apartemen yang terlalu mahal, 60% responden, dan ketakutan akan kenaikan pajak dan pemotongan tunjangan sosial, 57%. Urutan keempat adalah ketakutan akan gelombang pengungsi lebih lanjut yang tiba di Jerman, sebesar 56%. Jadi bisa dibilang rata-rata orang Jerman paling takut menjadi miskin atau semakin miskin dan negaranya dikuasai asing. Pada saat yang sama, apa yang disebut indeks ketakutan yang dicatat oleh RV Versicherung terus meningkat selama 5 tahun. Indeks tersebut sebelumnya telah melampaui 45 poin dan mencapai angka 52 pada tahun 2009. Namun saat itu, hal tersebut tidak dibarengi dengan hilangnya kepercayaan terhadap elit politik yang ada. Selama beberapa dekade, para pemilih cenderung memilih antara CDU, CSU, FDP, dan SPD atau partai-partai kecil berhaluan kiri, di mana Partai Hijau memperoleh dukungan. Kini para pemilih di Jerman menjadi perwakilan yang berbeda. Penerima manfaat terbesar dari proses ini adalah Partai Sayap Kanan Alternatif untuk Jerman, AfD. Setelah 1 tahun dengan prospek buruk, kita akan menghadapi tahun lemah lainnya, kata Michael Hutter, Direktur Institut Ekonomi Jerman kepada kantor berita DPA pada akhir Desember. Ia mengomentari hasil survei yang dilakukan lembaganya terhadap 47 asosiasi industri Jerman yang mewakili lebih dari 9.000 perusahaan. Hasilnya menunjukkan bahwa 47 organisasi tersebut, sebanyak 23 organisasi memperkirakan produksi di sektor mereka akan turun, sementara 15 organisasi memperkirakan akan tetap pada tingkat yang sama seperti pada tahun 2023. Investasi diperkirakan akan turun dengan selisih yang sama. Suasana hati tidak terlalu buruk sejak krisis keuangan tahun 2009, kenang Hutter. Saat itu, resesi yang melanda perekonomian Jerman berlangsung selama setahun. Saat ini tahun resesi telah berakhir, namun resesi belum terlihat akan berakhir dan Jerman berada di jalur penurunan PDB sebesar 0,3% pada tahun 2024. Jadi, mengapa demikian?
Ketika harga gas akhirnya kembali ke harga sebelum invasi Rusia ke Ukraina dan kini harganya bahkan sedikit lebih murah, ada faktor-faktor lain yang mulai menghambat perekonomian. Bank Sentral Eropa telah merevisi perkiraan inflasi di zona euro untuk tahun 2024 dan sayangnya justru meningkat. Hal ini berarti suku bunga akan tetap tinggi selama beberapa bulan ke depan sebelum penurunan inflasi yang sudah lama ditunggu-tunggu menjadi 2% dalam waktu 2 tahun. Sampai saat itu tiba, para ahli ECB memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan terus terhambat karena pengetatan moneter ECB dan kondisi kredit yang buruk berdampak pada perekonomian real. Pada saat yang sama, dampak serangan roket terhadap kapal kargo yang transit melalui Laut Merah semakin terlihat. Milisi Houthi Yaman berhasil melumpuhkan jalur pelayaran terpendek antara Eropa dan Timur Jauh yang merupakan mitra ekonomi penting bagi perekonomian Jerman. Menurut Institut Kiel untuk Ekonomi Dunia (IFW), sekitar 10% perdagangan luar negeri Jerman untuk segala jenis barang diangkut melalui laut, sebagian besar melalui Laut Merah. Kini, kapal-kapal menempuh jalur 2 minggu lebih lama di sekitar Afrika untuk menghindari wilayah berbahaya tersebut. Hal ini mengakibatkan biaya yang jauh lebih tinggi dan gangguan pasokan komponen yang diperlukan untuk proses produksi. Apa artinya dalam praktik? Pada awal tahun, manajemen Tesla mengumumkan bahwa Gigafactory dekat Berlin akan ditutup mulai 29 Januari hingga 11 Februari. Kekurangan komponen yang diproduksi di Asia telah menghentikan produksi mobil listrik. Waktu transportasi yang jauh lebih lama menciptakan kesenjangan dalam rantai pasokan, kata para eksekutif Tesla dalam pengumuman singkatnya. Hal ini terjadi ketika 2/3 perusahaan Jerman atau 67% mengatakan mereka sedang dalam proses relokasi produksi secara moderat atau besar ke AS atau Timur Jauh. Dan menurut penelitian Deloitte, Jerman menjadi lokasi yang semakin tidak menarik untuk investasi industri. Ada ketakutan yang meluas terhadap deindustrialisasi di Jerman, dan ketakutan ini tentu saja beralasan. Harga energi masih tinggi menurut standar internasional, banyak infrastruktur yang memerlukan renovasi dan birokrasi yang melumpuhkan kami, kata Axel Hobner dalam laman Handelsblatt pada 30 Januari 2024. Nada khawatir dari artikel yang ditulis oleh seorang jurnalis yang berspesialisasi dalam isu-isu ekonomi ini sangat beralasan. Deindustrialisasi berarti hilangnya elemen-elemen perekonomian yang paling berharga dan dengan demikian berkurangnya pendapatan anggaran negara. Tidak hanya perusahaan-perusahaan ini, tetapi juga mereka yang bekerja untuk mereka adalah pembayar pajak terbaik mengingat pendapatan yang mereka terima. Investasi baru terhenti, lapangan kerja hilang, dan inovasi menurun. Selama lebih dari 70 tahun, kekayaan dan kesuksesan Jerman dibangun di atas perusahaan industri besar. Saat ini, tidak ada dasar lain untuk menstabilkan perekonomian secara keseluruhan. Sementara itu, produksi industri Uni Eropa tumbuh sebesar 1% pada tahun 2023, sedangkan produksi Jerman menyusut sebesar 0,3%. Hal ini tidak mengherankan mengingat harga rata-rata listrik di Uni Eropa adalah 32 sen per kilowatt jam dibandingkan dengan 47 sen di Jerman. Dalam situasi seperti ini, sulit untuk membicarakan peluang industri Jerman bersaing secara efektif dengan industri Tiongkok ketika 1 kilowatt jam di Tiongkok 5 kali lebih murah. Hal ini ditambah dengan subsidi pemerintah. Berarti bahwa perusahaan-perusahaan Tiongkok tinggal selangkah lagi untuk mendominasi industri yang seharusnya menjadi roda penggerak perekonomian Jerman seiring dengan kemajuan transisi energi. Misalnya, kepanikan melanda produsen panel fotovoltaik pada musim gugur tahun 2023. Hampir 40 perusahaan, sebagian besar dari Jerman termasuk Hackert Solar dan Nextwave, mengajukan permohonan tertulis kepada lembaga-lembaga Uni Eropa untuk memblokir ekspansi Tiongkok ke pasar Uni Eropa yang dapat menyebabkan kebangkrutan massal. Yang juga mengkhawatirkan adalah fakta bahwa Tiongkok telah menjadi produsen terkemuka baterai penyimpanan energi dan turbin angin yang sebagian besar dijual di Eropa. Meskipun pemerintah Jerman telah memutuskan untuk membekukan harga ekonomi untuk mendukung perusahaan dalam negeri untuk menyediakan paket keuangan yang sangat besar sebesar 200 miliar euro, khususnya untuk mendukung industri, dampak dari tindakan ini belum terlihat.
Selain itu, pada pertengahan November 2023, Mahkamah Konstitusi di Karlsruhe memutuskan bahwa penggunaan pinjaman federal sebesar 60 miliar euro untuk memerangi dampak virus corona sebagai paket dukungan tambahan bagi perekonomian adalah inkonstitusional. Upaya pemerintah Scholz untuk menghindari batasan utang konstitusi Jerman belum pernah terjadi sebelumnya di Jerman, kata Merz dalam pidatonya saat itu. Tidak mengherankan jika Merz memuji putusan pengadilan tersebut dan bersikeras bahwa hal tersebut memang diperlukan. Dan ketika berbicara langsung dengan Scholz, ia menyatakan sepatu yang Anda kenakan sebagai Kanselir Republik Federal Jerman setidaknya 2 ukuran terlalu besar untuk Anda. Pemimpin CDU punya alasan untuk merasa puas. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini berarti bahwa koalisi merah hijau kuning berada dalam masalah besar karena anggaran negara tahun 2024 yang tidak dianggarkan dengan baik, ditambah dengan fakta bahwa undang-undang yang disahkan pada tahun 2020 baru saja habis masa berlakunya, sehingga menghentikan apa yang disebut sebagai rem anggaran terhadap hutang yang berlebihan selama 3 tahun. Akibatnya, baru pada awal Februari, Bundestag menyetujui anggaran sebesar 477 miliar euro untuk tahun 2024 dengan pinjaman baru sekitar 39 miliar euro. Untuk pertama kalinya sejak tahun 2019, pengurangan utang yang diatur dalam konstitusi diterapkan kembali. Hal ini berarti banyak pemotongan subsidi termasuk bagi petani. Tapi keadaannya bisa menjadi lebih buruk. Menurut surat kabar bisnis Jerman Handelsblatt, krisis ini semakin memburuk dan Menteri Keuangan Christian Lindner tidak tahu di mana mendapatkan 20 miliar euro yang diperlukan untuk menutupi pengeluaran pada tahun 2025. Kesenjangan anggaran akan mencapai puluhan miliar. Handelsblatt mengutip pernyataan seorang pejabat pemerintah yang tidak disebutkan namanya. Selain itu, pada bulan Desember 2023, imbal hasil obligasi pemerintah Jerman bertenor 10 tahun rata-rata berada di sekitar 2,11%. 2 tahun lalu minus 0,53%. Jadi, masa ketika pasar keuangan bersedia membayar mahal atas kesediaan pemerintah Jerman untuk meminjam sudah pasti sudah berakhir. Kini, Berlinlah yang membayar bunga utangnya dan dengan tingkat bunga yang terus meningkat. Hal ini membuat perekonomian Jerman terengah-engah. Industri bersiap untuk pindah ke luar negeri dan anggaran negara kesulitan mendapatkan pendanaan yang diperlukan. Paket dukungan keuangan untuk perusahaan dan pinjaman menjadi lebih mahal. Pada saat yang sama, kecemasan masyarakat meningkat dan ini hanyalah permulaan dari permasalahan Jerman. Perekonomian Jerman terbebani oleh permasalahan-permasalahan yang menyebabkan kurangnya ide untuk menyelesaikannya. Yang pertama adalah kekurangan pekerja terampil yang semakin memburuk selama bertahun-tahun. Saat ini terdapat kekurangan 1,73 juta pekerja terampil, terutama di industri teknologi tinggi. Itu 1 juta lebih banyak dari 10 tahun yang lalu. Setelah harga energi, inilah alasan utama meluasnya rencana relokasi perusahaan-perusahaan Jerman. Lagi pula, jauh lebih mudah untuk menemukan staf yang memenuhi syarat di Eropa Tengah, Amerika, atau Tiongkok dibandingkan membawa mereka ke Jerman. Ternyata para spesialis yang dicari tidak ingin menetap di Jerman, dan jika mereka menetap, mereka ingin segera pergi. Menurut survei yang dilakukan Institute for Applied Economic Research di Tübingen, hal ini disebabkan karena orang asing merasa tidak diterima dan sangat terbebani oleh birokrasi dan peraturan setempat. Gajinya juga tidak terlalu bagus. Jadi, setelah beberapa tahun, mereka berkemas dan pindah, terutama ke Amerika. Bahkan undang-undang imigrasi baru untuk pekerja terampil yang berlaku sejak November 2023 tampaknya tidak menjamin adanya terobosan. Menurut pakar pasar tenaga kerja, hal ini tidak menyederhanakan apapun dalam hal prosedur birokrasi dan untuk mempekerjakan spesialis asing. Pemberi kerja masih harus menunggu berbulan-bulan untuk mendapatkan izin yang diperlukan. Pada saat yang sama, terdapat sekitar 2,6 juta orang yang terdaftar sebagai pengangguran di Jerman. Artinya, untuk setiap 100 lowongan kerja, terdapat sekitar 150 pengangguran terdaftar. Namun, mereka tidak memenuhi syarat untuk bekerja, juga tidak bersedia menjalani spesialisasi.
Faktanya, sistem kesejahteraan Jerman mendorong sikap seperti itu dengan memberikan kehidupan yang relatif nyaman tanpa memerlukan pekerjaan. Namun hal ini juga berubah, meskipun tidak melalui tindakan yang direncanakan oleh pemerintah. Faktanya, kelompok masyarakat termiskin dan yang paling bergantung pada sistem kesejahteraan mulai mengalami apa yang disebut hilangnya akses terhadap sumber daya negara akibat masuknya imigran yang di Jerman masih disebut sebagai pengungsi. Tunjangan yang menjadi hak mereka lebih besar dibandingkan dengan banyak negara Uni Eropa lainnya. Orang dewasa yang tinggal di pusat penerimaan pengungsi mempunyai akses terhadap makanan gratis di akomodasi mereka dan 150 euro sebulan sebagai uang saku. Hal ini tertuang dalam undang-undang dan Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa hal tersebut tidak dapat dikurangi sesuka hati. Biaya-biaya ini ditanggung oleh anggaran kota tempat para migran tinggal. Begitu pula dengan kewajiban memberi mereka tempat tinggal, sandang, dan pangan. Pada tahun 2023, lebih dari 220.000 migran baru telah terdaftar di Jerman pada permohonan suaka pertama mereka. Dan dari sekitar 1 juta pengungsi perang Ukraina, semakin banyak lagi yang mendaftar sebagai pengungsi untuk menerima paket sosial yang sama. Tunjangannya berlipat 4 setelah status suaka diberikan, dan tunjangan anak juga disertakan. Menurut angka resmi, pasangan dengan 3 anak kecil menerima 1.903 euro per bulan. Jumlah ini sedikit lebih kecil dibandingkan Bürgergeld, yaitu tunjangan pengangguran yang berhak diterima oleh keluarga besar warga negara Jerman, yaitu sekitar 2.263 euro. Pada saat yang sama terdapat sekitar 250.000 migran di Jerman yang permohonan suakanya ditolak. Diperkirakan lebih dari 80% dari mereka tidak dapat dideportasi secara legal melintasi perbatasan karena tidak ada negara lain yang mau menerima mereka atau mereka akan berakhir di zona perang. Menurut survei terhadap kota-kota di Jerman yang dilakukan oleh perusahaan riset Mediendienst Integration bersama dengan para peneliti dari Universitas Hildesheim, hingga 60% kota madya menggambarkan kemampuan mereka untuk terus menjamin layanan sosial bagi para migran sebagai hal yang sulit namun masih dapat dilakukan. 40% mengatakan bahwa mereka bekerja dalam mode darurat. Menariknya, 77% pengungsi ditampung di akomodasi pemerintah daerah. Artinya, bagi penduduk asli Jerman, persediaan perumahan terbatas. Begitu pula dana untuk tunjangan sosial sementara. Tahun ini, Rektor Olaf Scholz ingin mengubah undang-undang untuk mengizinkan deportasi massal migran dan membatasi akses mereka terhadap tunjangan. Uang tunai harus diganti dengan kartu pembayaran khusus yang menjamin pengeluaran hanya di tempat-tempat yang ditentukan oleh pihak berwenang. Namun, semua hal ini tidak akan menghentikan perang diam-diam terhadap sumber daya yang dilakukan negara kesejahteraan. Masyarakat miskin dan migran yang menggunakan telah menjadi saingan yang berbahaya karena krisis ekonomi menyebabkan berkurangnya sumber daya dan jumlah orang yang ingin menggunakannya meningkat pesat. Hal ini menyebabkan frustasi dan sentimen xenofobia. Warga negara Jerman yang merasa miskin mulai memperhatikan seberapa besar sumber daya negara mereka bermanfaat bagi mereka dan seberapa besar manfaatnya bagi pihak luar. Ketegangan sosial ini diperburuk oleh tingginya harga energi yang tidak hanya berdampak pada industri tetapi juga konsumen perorangan. Istilah kemiskinan energi telah memasuki leksikon. Pada pertengahan tahun 2022, dilaporkan bahwa jumlah masyarakat Jerman yang membelanjakan lebih dari 10% pendapatan mereka untuk pemanas, air panas, dan listrik telah meningkat dari 14,4% menjadi lebih dari 25% hanya dalam waktu 12 bulan, yaitu 1/5 dari total pendapatan mereka. Penduduknya dianggap miskin energi di Jerman. Ditemukan juga bahwa kelas menengah semakin terkena dampak fenomena ini. Kemiskinan energi mulai mengancam hingga 41% masyarakat Jerman di lapisan sosial ini. 1 tahun berlalu dan pada akhir tahun 2023, situasinya tampak lebih buruk. Meskipun pemerintah membekukan harga energi mulai bulan Maret 2022, tagihan listrik dan pemanas telah meningkat rata-rata 52 euro, sekitar 33%. Akibatnya, sekitar 40% masyarakat Jerman kini menyebut diri mereka miskin energi, yaitu menghabiskan lebih dari 10% pendapatan mereka untuk energi.
Hanya dalam 3 tahun, jumlah mereka meningkat lebih dari 3,5 kali lipat. Orang-orang ini harus mengurangi pengeluaran mereka dan hidup lebih hemat, sehingga semakin menghambat perkembangan perekonomian yang sebagian besar berbasis konsumen. Hal ini telah mencapai titik di mana negara yang sebelumnya makmur, lebih dari 5,5 juta orang kini tinggal dalam rumah tangga yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk memanaskan rumah mereka secara memadai. Sementara itu, perbaikan yang cepat melalui penurunan harga energi secara signifikan tampaknya mustahil. Penutupan pembangkit listrik tenaga nuklir terakhir oleh pemerintahan Olaf Scholz setelah menjadikan lignit, gas, angin, biomasa, dan surya sebagai bahan bakar utama dalam sistem energi Jerman. Harga gas telah turun secara signifikan, namun harga tunjangan emisi CO2 yang harus dibayar oleh perusahaan energi kini 3 kali lebih tinggi dibandingkan 5 tahun lalu. Jadi, batu bara dan gas tidak lagi menjadi sumber listrik dan panas yang murah. Masih menjadi perdebatan apakah energi terbarukan dapat menyelamatkan situasi pada tahap transisi energi ini, mengingat kurangnya fasilitas penyimpanan energi yang murah dan ketidakstabilan sumber listrik tersebut. Menurut analisis yang dilakukan oleh sekelompok ahli Bank Sentral Eropa pada Maret 2023, penggunaan energi terbarukan sebagai pengganti bahan bakar fosil menaikkan harga listrik ke rata-rata sebesar 11%. Dengan 46,3% listrik di bauran energi Jerman berasal dari energi terbarukan pada tahun 2023 dan listrik konvensional juga tidak lagi murah, maka tidak ada ruang untuk bermanuver untuk menurunkan harga rata-rata. Dengan energi WND, masyarakat Jerman terbebani dengan tagihan yang tinggi dan harus belajar untuk hidup bersamanya. Melemahnya perekonomian, pemiskinan masyarakat, meningkatnya jumlah risiko dan kurangnya harapan untuk perbaikan yang cepat, semua ini mulai berdampak pada perilaku sosial di Republik Federal Jerman. Ketidakpuasan pertama kali ditunjukkan oleh para petani yang melakukan protes di seluruh negeri. Pengumuman pemerintah untuk memotong subsidi solar memaksa mereka memblokir jalan dan kota. Pada Senin 5 Februari, sekitar 100.000 traktor ikut serta dalam blokade, sehingga melumpuhkan lalu lintas di setiap negara bagian. Pengangkut barang dan pengusaha kecil bergabung dalam protes tersebut. Tuntutan mereka termasuk mencabut kenaikan tarif tol transit yang termasuk dalam anggaran Bundestag, menghapuskan pajak CO2, dan melanjutkan subsidi untuk solar pertanian. Serikat Staf Lufthansa juga menyerukan peringatan pemogokan. Protes mulai menyerupai bola salju yang semakin mendapatkan momentum. Menariknya, blokade terhadap kantor pusat radio dan televisi publik NDR juga telah dimulai sebagai bentuk perlawanan terhadap penggambaran palsu para pengunjuk rasa. Kritik tersebut tidak hanya ditujukan kepada NDR, namun kepada media secara keseluruhan. Lapor Die Welt pada Senin 5 Februari. Meningkatnya ketidakpercayaan terhadap media dan elit penguasa telah lama tercermin dalam jajak pendapat. Menurut analisis ZDF mengenai preferensi pemilih yang dilakukan pada awal Februari 2024, masa-masa penuh gejolak politik saat ini juga tercermin dalam perkiraan Politbarometer. Dalam studi ini, jika pemilu diadakan pada bulan Februari, koalisi yang berkuasa akan kalah. SPD akan memenangkan 15% suara dan Partai Hijau 13%, sedangkan FDP akan berada di bawah ambang batas pemilu dengan 4% suara dan tidak masuk Bundestag, seperti halnya sayap kiri Die Linke dengan 3%. CDU-CSU diperkirakan menang dengan 31% suara. AfD yang sedang naik daun mungkin akan kecewa karena peringkat partai sayap kanan tersebut turun menjadi sekitar 19% berkat masuknya Sahra Wagenknecht Alliance (BSW) yang telah lama diumumkan yang memenangkan 6% suara pemungutan suara. Saat ini menurut ZDF, pemerintahan baru dapat dibentuk setelah pemilu melalui koalisi antara CDU dan SPD dan koalisi antara CDU dan Partai Hijau. Namun, masa jabatan parlemen ini masih 1,5 tahun lagi dan kumpulan krisis di Jerman baru saja mulai terakumulasi dan meningkat. Jadi, banyak hal bisa terjadi sebelum itu terjadi, terutama karena 66% responden mengatakan kinerja pemerintah buruk, sementara hanya 28% yang berpendapat sebaliknya.
Oleh karena itu, hambatan utama bagi pertumbuhan dukungan terhadap AfD adalah meluasnya ketakutan terhadap kelompok radikal di masyarakat Jerman. Sebanyak 79% responden menilai demonstrasi menentang ekstremisme sayap kanan yang terjadi di Jerman selama beberapa minggu merupakan hal yang baik. Menariknya, hanya 38% yang mengatakan mereka menentang AfD dan akan melemahkannya. Namun, negara-negara bagian timur mulai bertindak sebagai pemecah kebekuan di wilayah ini. Kecuali di Berlin, AfD berada di posisi teratas dalam jajak pendapat dengan keunggulan signifikan atas partai-partai tradisional. Menurut jajak pendapat RTL, partai tersebut saat ini memperoleh 36% suara di Thuringia, 30% di Saksoni, dan 32% di Brandenburg. Meningkatnya popularitas aliansi Sahra-Wagenknecht di 3 negara bagian Jerman bagian timur juga sangat mencolok. Hal ini penting karena pemilihan parlemen daerah akan diadakan tahun ini di 3 negara bagian bekas Jerman Timur. Dan sepertinya akan sangat sulit membentuk pemerintahan nasional di parlemen negara bagian tanpa partisipasi AfD. Jika partai tersebut yang sejauh ini dikesampingkan berhasil meraih kekuasaan di salah satu negara bagian tersebut, terdapat risiko bahwa ketakutan terhadap partai tersebut di kalangan pemilih di wilayah lain di Jerman akan mulai berkurang. Di sisi lain, kesediaan untuk mendukung program radikal sebagai cara mengungkapkan rasa frustasi mereka akan meningkat. Skenario ini menjadi masuk akal dengan munculnya pesaing dari partai arus utama, namun juga calon mitra koalisi dalam bentuk aliansi Sahra-Wagenknecht. Sahra-Wagenknecht memulai karir politiknya di Jerman Timur, bergabung dengan partai SED yang memerintah negara komunis tersebut. Manifesto pemilu yang ia buat untuk partainya sangat anti-imigran, Eurosceptic, dan pro-Rusia, dan pada saat yang sama berfokus pada janji untuk membangun kembali negara kesejahteraan di Jerman. Jadi, hal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang diberitakan oleh AfD dan pada saat yang sama, hal ini sangat sesuai dengan mood dari kelompok pemilih yang melakukan radikalisasi. Jadi, sudah ada 2 partai di kiri dan kanan kancah politik di Jerman yang menolak konsensus politik mengenai isu-isu utama Jerman, menyerukan populisme dan semakin menakuti partai-partai arus utama. Di Thuringia, jika Anda menjumlahkan dukungan untuk kedua partai, Anda memperoleh sekitar 48% suara potensial. Hal ini mulai menyerupai masa Republik Weimar yang dilanda depresi besar pada awal tahun 1930-an. Saat itu, partai-partai demokrasi yang berada di pusat politik secara bersamaan ditantang oleh Nazi dari NSDAP dan komunis dari KPD, sehingga kedua gerakan ekstremis tersebut akhirnya meraih lebih dari 50% seluruh suara dalam pemilu. Namun pada saat itu, Nazi dan komunis saling berperang sampai mati. Inilah sebabnya mengapa perbandingan dengan Republik Weimar semakin banyak dilontarkan dalam debat publik Jerman sebagai kenang-kenangan yang mengancam. Pada akhir Januari, Manfred Güllner, pendiri dan kepala lembaga pemungutan suara Forsa, memperingatkan bahwa situasi politik Jerman sedang menuju ke arah itu. Dia mengatakan bahwa berkembangnya kelompok-kelompok baru seperti Aliansi Sahra-Wagenknecht (BSW) atau Partai Konservatif yang direncanakan, Union of Values, menciptakan situasi di mana Jerman terancam oleh fragmentasi sistem kepartaian dan bahaya kembalinya sistem kepartaian ke dalam sistem kepartaian, kondisi Weimar. Dan kondisi ini menguntungkan partai-partai paling radikal di saat perekonomian sedang terpuruk. Jadi, berlanjutnya krisis ekonomi saat ini meningkatkan risiko krisis tersebut menjadi politis. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Friedrich Merz memperingatkan dalam pidatonya di awal bulan Februari bahwa Jerman telah menjadi sebuah entitas di Eropa yang menuju ke arah yang salah dalam hal kebijakan energi dan iklim. Pemerintah Jerman harus menyadari bahwa tidak ada orang lain yang melakukan apa yang kami lakukan di Jerman. Ini bukan karena orang lain, tapi karena keputusan yang secara fundamental salah dibuat di sini. Namun, diagnosis penyebab krisis ekonomi ini terkesan setengah hati. Agar berhasil mengatasinya, pemerintah Jerman harus melakukan serangkaian reformasi tegas yang memungkinkan perekonomian Jerman mendapatkan kembali daya saingnya seperti semula.
Misalnya, Jerman harus membebaskan Jerman dari birokrasi, membuat pasar tenaga kerja lebih fleksibel, mengubah sistem tunjangan ke sistem yang mendorong lapangan kerja, mereformasi kebijakan migrasi sehingga sebagian besar imigran yang memiliki nilai ekonomi tetap tinggal di Jerman, menurunkan harga energi dan memulihkan inovasi. Daftar perubahan yang diperlukan panjang dan tidak terlihat mudah. Sementara itu, laju perubahan semakin cepat. Oleh karena itu, masuk akal untuk berasumsi bahwa dalam beberapa bulan mendatang, krisis perekonomian akan berubah menjadi krisis politik. Luas dan dampaknya tidak dapat diprediksi saat ini. Namun, jika kemerosotan ekonomi terus berlanjut, dampaknya bisa berakibat fatal tidak hanya bagi masa depan Republik Federal Jerman, namun juga Uni Eropa secara keseluruhan.